Halo semuanya, kami kelompok 1 dari kelas 11E. Perkenalkan, nama saya Reva Julaiha dan teman-teman saya Nomiyanti, Nufazriah, Nora Fedalena, Eva Arbain, dan Emra Izaldi. A. Struktur dan fungsi sistem ekskresi manusia. 1. Struktur dan fungsi ginjal. Ginjal adalah organ ekskresi dalam vertebrata yang berbentuk mirip kacang. Sebagai bagian dari sistem urin, ginjal berfungsi menyaring kotoran terutama urea dari darah dan membuangnya bersama dengan air dalam bentuk urin. Cabang dari kedokteran yang mempelajari ginjal dan penyakitnya disebut nefrologi. A. Letak ginjal. Terletak di kiri dan kanan ruas tulang pinggang di dalam rongga perut, di bawah diafragma dan di belakang peritoneum. Kanan di bawah hati, kiri di bawah limpa. Ginjal kiri lebih tinggi karena terdapat hati di atas ginjal kanan yang menempati sebagian besar ruang rongga di perut. B. Struktur ginjal. Tersusun atas 3 bagian yaitu 1. Korteks atau kulit ginjal, 2. Medula atau sumsum ginjal, dan 3. Pelvis ginjal atau rongga ginjal. Bagian-bagian ginjal: kulit, sumsum ginjal, rongga ginjal. Fungsi kulit: bagian terluar ginjal biasa disebut korteks neuralis, berfungsi untuk menyaring darah. Fungsi sumsum ginjal: bagian tengah ginjal biasa disebut medula, berfungsi sebagai tempat perkumpulannya pembuluh-pembuluh halus yang mengalirkan urin ke saluran yang lebih besar. Proses yang terjadi dalam resorpsi dan augmentasi. Bagian 3. Rongga ginjal. Fungsinya: bagian paling dalam biasa disebut pelvis renalis, berfungsi untuk menampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Bagian-bagian sistem ekskresi manusia: diafragma, kelenjar adrenal, ginjal, arteri ginjal, vena cava inferior, aorta abdominalis, ureter, uterus, kantung kemih, dan uretra. Berdasarkan gambar di atas, terdapat bagian-bagian penting pada ginjal. 1. Diafragma bukan bagian dari ginjal, melainkan bagian dari sistem pernapasan pada manusia. 2. Kelenjar adrenal adalah kelenjar endokrin berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Kelenjar ini berlangsung jawab pada pengaturan respons stres pada sintesis. 3. Arteri ginjal adalah pembuluh balik yang berfungsi untuk membawa darah ke dalam ginjal untuk disaring di glomerulus. 4. Vena ginjal adalah pembuluh balik yang berfungsi untuk membawa darah keluar dari ginjal menuju vena cava inferior kemudian kembali ke jantung. 5. Vena cava inferior, pembuluh balik besar bawah, adalah pembuluh darah yang menerima darah dari badan dan kedua kaki. Darah yang dibawa oleh pembuluh darah jenis ini mengandung banyak CO2. 6. Aorta abdominalis adalah arteri terbesar di cavitas abdominalis atau rongga perut. Bagian dari aorta abdominalis adalah kelanjutan dari aorta descendens. 7. Ureter adalah suatu saluran muskuler berbentuk silinder yang mengantarkan urin dari ginjal menuju kandung kemih. 8. Uterus bukan merupakan bagian dari ginjal, melainkan merupakan bagian dari sistem reproduksi pada manusia. 9. Kandung kemih adalah organ tubuh yang mengumpulkan urin air kencing yang dikeluarkan oleh ginjal sebelum dibuang. 10. Uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh yang berfungsi sebagai saluran pembuang balik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. C. Fungsi ginjal. Beberapa fungsi ginjal. Yang pertama, menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah. Yang kedua, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh. Yang ketiga, menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur keseimbangan garam-garam dalam tubuh. Yang keempat, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh dengan cara mengeluarkan kelebihan asam dan basa melalui urin.
Yang kelima, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme seperti urin, kreatinin, dan amonia. Yang keenam, menghasilkan hormon eritropoietin yang berperan dalam membuat pembuatan sel darah merah. Yang ketujuh, mengaktifkan vitamin D untuk melihat kadar kalsium darah dan kesehatan tulang. Proses pembentukan urin nefron merupakan penyusun utama ginjal yang berperan penting dalam proses penyaringan darah. Bentuknya terdiri dari komponen penyaring badan Malpighi yang dilanjutkan oleh saluran-saluran tubulus. Tiap badan Malpighi itu mengandung gulungan kapiler darah, yaitu glomerulus yang berada dalam kapsula Bowman. Disinilah proses penyaringan darah dimulai. Badan Malpighi kemudian melanjutkan salurannya ke medula realis, bagian tengah ginjal, dan korteks realis. Saluran-saluran itu adalah 1. Tubulus proksimal, 2. Lengkung Henle, saluran ginjal yang melengkung pada darah medula, menghubungkan tubulus proksimal dengan tubulus distal. Tubulus distal 4. Tubulus clotifus, pengumpulan yang terdapat pada medula. 1. Tahap filtrasi. Pembentukan urin dimulai dari darah mengalir melalui arteri aferen ginjal masuk ke dalam glomerulus yang tersusun atas kapiler-kapiler darah. Saat darah masuk ke glomerulus, tekanan darah pun menjadi tinggi sehingga mendorong air dan zat-zat memiliki ukuran kecil akan keluar melalui pori-pori kapiler dan menghasilkan filtrat cairan hasil penyaringan tersebut. Filtrat tersusun atas A. Urobilin, B. Urea, C. Glukosa, D. Air, E. Asam amino, F. Ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor. Filtrat selanjutnya disimpan sementara di dalam kapsula Bowman dan disebut urin primer. Tahap pembentukan urin primer ini disebut tahap filtrasi. Sementara itu, darah dan protein telah tinggal di dalam kapiler darah karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus. Filtrat selanjutnya disimpan sementara di dalam kapsula Bowman dan disebut urin primer. Tahapan pembentukan urin primer ini disebut tahapan filtrasi. Sementara itu, darah dan protein tetap tinggal di dalam kapiler darah karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus. 2. Tahap reabsorpsi. Urin primer yang terbentuk pada tahap filtrasi masuk ke tubulus proksimal. Di dalamnya terjadi proses penyerapan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Tahap reabsorpsi, glukosa, asam amino, ion kalium, zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh juga diangkut ke dalam sel, kemudian ke dalam kapiler darah di dalam ginjal. Sedangkan urea hanya sedikit yang diserap kembali. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi disebut urin sekunder yang mengandung air, garam, urea. Penimbul bau pada urin dan urabilin pemberi warna kuning pada urin. Urin sekunder yang terbentuk dari proses reabsorpsi selanjutnya mengalir ke lengkung Henle, kemudian menuju tubulus dista. Lama mengalir dalam lengkung Henle, air dalam urin sekunder juga terus direabsorpsi. Tahap agumentasi yaitu proses penyerapan air, ion natrium, klor, dan urea. Disinilah terjadi proses agumentasi, pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder. Kandung kemih memiliki dinding elastis dan mampu melebar untuk menampung sekitar 0,5 liter urin. Proses pengeluaran urin disebabkan adanya tekanan kandung kemih sudah penuh. Mikturasi, proses pengeluaran urin dari dalam tubuh. Di dalam kantong kemih tersimpan urin sekitar 200 sampai 300 ml dan menimbulkan rasa ingin buang air kecil. Proses mikturasi dimulai dari ginjal, ureter, kantong kemih, dan urtera. Zat yang terkandung dalam urin yaitu air garam. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Thanks for watching and see you next time. Bye-bye.